Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hardianti Astuti Amir. Saya alumni Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, jurusan Budidaya Perairan, Universitas Muslim Indonesia. Saya angkatan 2014, lulus pada tahun 2018. Alhamdulillah mendapatkan predikat cum laude dan berkesempatan menjadi mahasiswa terbaik. Alhamdulillah saat ini saya sudah bekerja di Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, penempatan Lubuk Banggai, Sulawesi Tengah. Saya memperoleh pekerjaan ini tidak lepas dari ilmu-ilmu yang saya peroleh dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Pekerjaan ini pun saya dapatkan dari seleksi CPNS tahun 2018 dan dinyatakan lulus 2 bulan setelah wisuda. Jadi adik-adik sekalian, yang ingin saya sampaikan adalah jika kalian masih galau, masih bingung jurusan apa yang harus kalian pilih untuk kuliah, di mana kalian harus kuliah, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, terutama jurusan Budidaya Perairan adalah pilihan terbaik. Kenapa? Lapangan pekerjaannya luas. Kalian bisa bekerja di bidang swasta maupun pemerintahan. Kalian bisa menjadi akademisi, kalian bisa menjadi pengusaha di bidang perikanan, kalian bisa bekerja di industri perikanan, bahkan kalian bisa menjadi angkatan sipil negara atau PNS. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur selalu kita panjatkan atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Perkenalkan, nama saya Eliana Said. Saya alumni Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Muslim Indonesia, jurusan Budidaya Perairan, angkatan 88. Saat ini saya bekerja di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, diamanahkan di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan. Saya memilih jurusan budidaya perairan karena saya yakin dapat mengelola sumber daya perikanan Indonesia melalui budidaya perairan. Dan tentu dengan konservasi sumber daya perikanan, kita berharap dapat memberi kontribusi untuk perikanan Indonesia yang akan datang. Alumni Fakultas Perikanan UMI tidak kalah bersaing dengan alumni perguruan tinggi lain. Kita telah mengisi lembaga dan instansi di mana saja di seluruh Indonesia. Alumni Fakultas Perikanan UMI dengan inovasi dan kreativitas yang dikembangkan di kampus hijau punya nilai plus dan kita keren. Akhir kata, terus semangat kembangkan perikanan Indonesia dari kampus hijau. Salam sehat, salam bahagia, sukses bersama kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali di acara kenalan dengan program studi yang ada di Universitas Muslim Indonesia. Seperti video pembuka, ya, bahwa kampus hijau siap membangun, menghasilkan SDM di dunia perikanan. Nah, berarti sudah ada gambaran ya bahwa program studi apa yang akan kita wawancara pada pagi hari ini. Betul sekali. Saya Pratiwi Lestari bersama rekan saya Mulyadi. Iya, kali ini kita kedatangan 3 ketua program studi dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Kita perkenalkan dulu ya Pak. Betul sekali, silakan. Yang pertama, Ketua Prodi Budidaya Perairan ada Ibu Dr. Insinyur Haja Harlina Usman MP. Yang kedua, Prodi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan ada Bapak Dr. Insinyur Muhammad Jamal Alwi MSc. Yang ketiga ada Prodi Ilmu Kelautan
Ibu Dr. Insinyur Hamsiah MSc. Kita sapa dulu Pak. Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak, Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Natari sehat. Alhamdulillah. Walafiat. Semoga Bapak Ibu dan Sivitas Akademika Fakultas Perikanan Dan semua Ilmu Kelautan sehat walafiat. Amin. Amin. Lagi di mana Pak, Ibu? Kalau saya di rumah, Dek. Ini Ya, saya di fakultas. standby di rumah masing-masing ini dalam rangka Mengikuti masih COVID. ada di fakultas. arahan dari pemerintah, work from home. Iya. Iya. Oke. Buat adik-adik, silahkan disimak dengan baik karena ini program studi yang sangat diminati. Kenapa saya katakan sangat diminati? Karena Indonesia ya merupakan negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia, sehingga menjadi sangat luas lapangan kerjanya. Jadi saya harapkan buat adik-adik dengarkan baik-baik dan silahkan pilih program studi yang adik minati di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Dan jangan lupa klik spmb.umi.ac.id. Kami sampaikan kembali, pendaftaran masih buka untuk adik-adik yang ingin mendaftarkan diri di Universitas Muslim Indonesia. Pendaftaran dibuka sampai tanggal 22 Agustus 2020. Dan bisa daftar di rumah Dari aja. rumah saja. Oke, kita mulai dari Ketua Program Studi Budidaya Perairan, Ibu Dr. Hajah Harlina Usman. Kita tanyakan tentang gambaran umum Dari program yang studi Ibu pimpin. budidaya perairan. Betul sekali. Iya. Silakan Bu Doktor, kita Iya. tunggu. Iya. Terima kasih Nak Mulyadi, Natari, serta terima kasih pula kepada pendengar dan penonton channel TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pagi ini menjelang siang kita masih diberi kesempatan ya kesehatan sehingga kita dapat berkenalan ya dengan prodi budidaya perairan melalui channel UMI ini ya. Sehingga masyarakat lebih mengenal lebih dekat bagaimana sesungguhnya prodi budidaya perairan itu. Karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang ya, sehingga kami akan memberikan gambaran umum tentang prodi budidaya perairan ini. Ya, mengawali perkenalan, jadi saya ingin sampaikan bahwa prodi budidaya perairan ini pada Fakultas Perikanan UMI merupakan salah satu prodi dari 3 prodi yang ada ya, yang didirikan pada tahun 1987 ya, tepatnya pada tanggal 19 Juni ya. Ini dengan SK Dirjen Perguruan Tinggi dengan nomor Akta 407 tahun 1987. Nah, prodi budidaya perairan ini itu memiliki kode 071. Nah, perlu saya sampaikan bahwa untuk menjadi seorang sarjana perikanan di prodi budidaya perairan, maka seorang mahasiswa itu bisa menempuh masa studi rata-rata 3 tahun sampai 10 bulan ya, dan sehingga saat ini ya, kalau kita melihat total dari lulusan yang ada di program studi budidaya perairan itu sudah mencapai 1.357 alumni ya. Nah, dasar dari pendirian program studi ini sebagaimana tadi Nak Mulyadi disampaikan bahwa memang kita itu adalah negara kepulauan yang memiliki potensi sumber daya hayati perairan yang sangat besar dan sangat beragam ya, baik itu pada perairan budidaya air payau,
perairan. Nah, khusus untuk perairan Payau ya, kita memiliki potensi itu sampai sebesar 2,8 juta hektar. Namun yang kita masih manfaatkan sampai saat ini itu baru sekitar 21,64%. Itu artinya bahwa masih membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional untuk mengolah potensi sumber daya hayati perairan ini. Nah, sehingga orientasi dari program budidaya perairan ini itu diarahkan untuk mempersiapkan alumni ya, yang kompeten, handal dan profesional itu di dalam mengembangkan ilmu dan teknologi di bidang aquaculture. Sehingga diharapkan nantinya mampu mengolah dan memanfaatkan lahan budidaya yang cukup besar dan cukup potensial ini. Sehingga prodi budidaya perairan ini memiliki visi ya menjadi program studi budidaya perairan terdepan di dalam mengembangkan ilmu dan teknologi aquaculture Payau pada tingkat nasional dan internasional yang berlandaskan pada ilmu amalia, amal ilmiah dan akhlakul karimah. Saya kira sebagai gambaran mungkin itu dulu Tari. Terima kasih. Iya benar. Ya, luar biasa ya. Jadi program studi budidaya perairan siap menghasilkan SDM unggul untuk membantu Indonesia mengelola kepulauan atau maritim yang ada di Indonesia. Siap. Kita melangkah ke program studi selanjutnya, Betul. Pak. Ya, ada program studi pemanfaatan sumber daya perikanan. Iya, silakan Bapak Jamal Alwi. Gambaran umum, Pak. Ya, silakan Bapak Dr. Jamal Alwi. Ya, makasih Pak Mulyadi dengan Ibu Tari atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi gambaran program studi pemanfaatan sumber daya perikanan, saya kira prodi PSP ini juga ini adalah salah satu prodi yang berdiri bersamaan dengan Fakultas Perikanan. Jadi usia kita itu sudah kurang lebih 33 tahun. Wow, luar Ya. biasa. Nah, ya, jadi program studi pemanfaatan sumber daya perikanan itu memberikan ilmu pengetahuan kepada mahasiswa tentang bagaimana memanfaatkan dan mengelola sumber daya perikanan kita yang berlimpah. Ya, kita ketahui bersama bahwa 75% wilayah Indonesia terdiri atas lautan. Ya, 75% dunia itu juga 75% itu lautan. Betul. Kemudian tingkat pemanfaatannya juga itu masih sangat rendah. Ya, kalau kita di Indonesia itu pemanfaatannya baru kurang lebih 30%. Masih banyak pemanfaatan yang belum kita maksimalkan. Ya, sehingga program studi itu hadir untuk memberikan dan mendidik ya anak-anakku mahasiswa untuk bagaimana kita mengelola sumber daya perikanan ini secara berkelanjutan untuk kemaslahatan umat. Sehingga program studi pemanfaatan sumber daya perikanan memiliki visi menjadi lulusan program studi PSP yang unggul di tingkat nasional dalam bidang pemanfaatan sumber daya ikan pelagis berbasis teknologi dan manajemen perikanan tangkap yang berkelanjutan, berilmu amalia, beramal ilmiah dan berakhlakul karimah pada tahun 2020. Ya, sehingga ya kalau kita berbicara tentang pemanfaatan, ya, kita harapkan nanti itu bisa lebih berkembang. Ya, jadi apa yang anak-anakku nanti pilih untuk jurusan prodi, saya kira tidak akan salah memilih karena ya kita juga harus mengambil hikmah mengapa Allah menciptakan laut lebih luas dari daratan, ya kan? Saya kira hikmahnya karena memang kehidupan yang akan datang itu kita bertumpu pada kelautan. Ya, kita mengetahui semakin lama daratan semakin mengecil, ya, sehingga ya kebutuhan kehidupan manusia yang bertumpu pada daratan nanti akan bergeser ke
ke kelautan. Nah, ini kesempatan anak-anakku bagaimana kita bisa mengelola laut dengan baik, ya. Apa yang ada di dalam kelautan itu, dalam laut itu baik ikan, baik non ikan, kita manfaatkan untuk kemaslahatan umat. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Dr. Jamal Ali bahwa 75% wilayah Indonesia adalah lautan. Dan itu semua akhirnya membutuhkan banyak SDM untuk mengelola itu semua. Iya. Maka sangat disarankan untuk kuliah di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan agar kita bisa menjadi SDM yang berkontribusi untuk perikanan dan perairan di Indonesia. Dan prodi pemanfaatan ilmu kelautan telah berumur 33 tahun sehingga sangat dipercaya karena sudah sangat dewasa. Sudah sangat dewasa, berpengalaman dalam mengelola hal itu. Iya. Oke. Bagaimana dengan ketua program studi dari Ilmu Kelautan? Kita melangkah ke program studi selanjutnya. Betul. Ibu Dr. Insinyur Hamsiah. Hamsiah. Silakan Bunda, gambaran umum. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama mungkin kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya jualah sehingga kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk mengikuti ini ya channel YouTube kenalan dengan prodi di Universitas Muslim Indonesia. Dan hari ini kita akan memperkenalkan khusus prodi di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Dan tak lupa juga kita kirimkan salam dan salawat atas junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Baiklah, tadi sudah cukup banyak dijelaskan oleh teman dari prodi BDP dan PSP. Kalau gambaran umum mengenai prodi ilmu kelautan, awal terbentuknya Fakultas Perikanan itu pada mulanya hanya terdiri atas 2 jurusan, yaitu BDP dan PSP. Dengan melihat perkembangan ilmu, terutama di bidang kelautan, maka pada tanggal 16 Oktober tahun 2000, didirikanlah jurusan ilmu kelautan. Maka pada saat itu berubah fakultas menjadi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Sebagaimana kita ketahui bahwa luas laut itu ya jauh lebih luas dibandingkan daratan, sehingga potensi sumber daya hayati masih perlu sangat dikelola dengan berbagai teknologi. Jadi mungkin dari prodi ilmu kelautan nanti ada beberapa mata kuliah yang sudah menggunakan teknologi canggih, ya tempat kita ke lapangan kita sudah mengetahui kondisi perairan atau ekosistem di suatu tempat tertentu. Di sini bahwa dengan adanya perkembangan bidang kelautan, maka visi kami di prodi ilmu kelautan adalah menjadikan program studi yang unggul dan bereputasi nasional dalam bidang eksplorasi. Jadi eksplorasi itu mengungkap potensi yang ada, setelah nanti itu akan selanjutnya akan dieksploitasi oleh pemanfaatan sumber daya perairan. Dan konservasi sumber daya pesisir, jadi ada 2, bidang eksplorasi dan bidang konservasi sumber daya pesisir laut dan pulau-pulau kecil. Yang diharapkan menghasilkan lulusan yang profesional, berdaya saing dan berakhlakul karimah. Ini mungkin yang paling pentingnya, berakhlakul karimah pada tahun 2024. Di sini bahwa untuk mencapai visi ini ada beberapa mata kuliah yang sangat terkait di bidang itu adalah seperti penginderaan jauh dan pemetaan. Jadi ini penginderaan jauh itu menggunakan teknologi yang canggih, jadi kita tidak perlu ke lapangan, kita sudah bisa mengetahui kondisi di lapangannya. Jadi setelah itu nanti setelah mengetahui kondisi ini baru kita cross check di lapangan. Terus ada juga sistem informasi geografis, itu juga masih terkait dengan penginderaan jauh.
ada selam ilmiah diving. Jadi ini paling banyak mahasiswa yang minati karena kenapa? Dengan diving itu dia bisa menikmati indahnya bawah laut, ya, indahnya terumbu karang, indahnya berbagai jenis ikan yang hidup pada daerah tersebut. Dan ada lagi mata kuliah yang ini yang sangat menunjang dan anak-anak sangat tertarik adalah fotografi bawah laut, ya. Jadi ini yang sekarang yang di ini salah satu mata kuliah yang sangat menunjang untuk mencapai visi daripada ilmu kelautan. Terus yang lain adalah mata kuliah teknologi akustik. Jadi ini teknologi akustik juga ini adalah merekam. Jadi sama robotik yang akan merekam kondisi perairan di dalam bawah laut, ya, di dalam dasar perairan. Jadi tanpa kita ini, jadi kita menurunkan alatnya nanti akan terekam di komputer melihat kondisi perairan yang ada pada laut dalam, ya. Nah, itu mungkin yang ini sehingga visi ilmu kelautan itu adalah bidang eksplorasi dan konservasi sumber daya hayati laut, dan ini sudah dikenalkan berbagai teknologi. Jadi kami siap, ya, prodi ilmu kelautan menuju revolusi era 4.0. Mungkin cuma itu penjelasan mengenai gambaran umum tentang prodi ilmu kelautan. Sekarang saya kembalikan kepada moderator. Ya, siap Bu. Jadi sangat jelas, ya. Jadi program studi ilmu kelautan itu siap membangun dan mengajarkan SDM kita bagaimana mengelola kelautan itu dengan efisien, dengan dibantu dengan penerapan teknologi. Dan ada hal sedikit ini, masalah diving. Jadi buat adik-adik yang suka berdiving di lautan, rekomendasi masuk di program studi ilmu kelautan. Betul sekali. Karena saya ini sekarang baru rasanya kalau melihat di televisi orang bermain diving itu agak iri ya. Ingin rasanya merasakan, tapi dengan bisa kalau ingin sering dan belajar diving masuk di program studi ilmu kelautan. Oke, siap. Selanjutnya berbicara, kita sudah mengenal sedikit gambaran umum. Dan sekarang kita ingin tahu, karena ini juga sangat penting, karena sekarang perguruan tinggi negeri atau swasta tidak lagi bedanya. Yang membedakan sekarang yaitu akreditasi. Iya, tepat sekali, Kak. Itu yang paling penting. Orang tua yang pertama ditanyakan anaknya mau kuliah di mana, apa akreditasinya. Dan UMI, perguruan tinggi swasta satu-satunya di luar Pulau Jawa terakreditasi institusi A. Unggul A. Sudah tidak ada lagi di atasnya. Iya. Bagaimana dengan prodinya? Sekarang kita langsung tanyakan ke Fakultas Ilmu Perikanan, program studi yang dipimpin oleh Bapak Dr. Jamal. Silakan Pak Dokter. Ya, makasih. Berbicara tentang akreditasi, saya kira ini berbicara tentang pengakuan, ya. Ya, betul sekali Pak. Akreditasi itu pengakuan, baik pengakuan pemerintah maupun pengakuan masyarakat. Dan alhamdulillah akreditasi kami yang ada di program studi pemanfaatan sumber daya perikanan itu sudah terakreditasi A, ya. Wow, saya kira ya akreditasi unggul, ya. Kenapa? Karena memang di program studi kami saya kira indikator-indikator ya yang bisa dijadikan satu program studi yang akreditasi A memang itu memungkinkan. Jadi kalau berbicara mutu ya kualitas program studi PSP saya kira tidak ada bedanya yang ada di PTN ya, karena orang sekarang tidak bisa membedakan lagi PTN PTS, tetapi orang melihat bagaimana nilai akreditasi satu program studi. Jadi kami akreditasi A unggul dan sama dengan program-program studi PSP di perguruan tinggi yang lain, termasuk di perguruan tinggi negeri. Ya, saya kira itu. Makasih. Luar biasa. Jadi plus. Ya. Buat apa lagi ragu untuk masuk di Fakultas Perikanan? Perguruan tingginya terakreditasi A. Program studinya terakreditasi A. Saya rasa seandainya
ada anak saya langsung suruh daftar di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan terakreditasi A. Oke. Bagaimana dengan program studi lain? Kita ke Ibu Dr. Haja Harlina. Pak. Betul. Silakan Bu Silakan, Dokter. Bunda. Ya, terima kasih Natari. Jadi seperti tadi PSP, alhamdulillah ya, Prodi Budidaya Perairan itu juga telah mendapat kepercayaan dan pengakuan oleh pemerintah ya, karena dan telah terakreditasi dari BAN PT pada tahun 2016 dan mendapat nilai akreditasi unggul A ya. Nah, biasa. Ini mengindikasikan bahwa secara nasional ya, jadi prodi budidaya ini telah mendapat pengakuan dari segi kualitas ya untuk menghasilkan lulusan atau sarjana yang bermutu ya, sehingga tentu dapat bersaing dengan perguruan tinggi negeri di saat sekarang ini ya. Dan insya Allah Natari Mulyadi, Prodi Budidaya Perairan ini itu diberi peluang ya oleh pihak universitas untuk mengajukan atau mengusulkan akreditasi internasional. Wow, ya. luar biasa. Jadi internasional. iya, ya. Nah, jadi dari 6 prodi yang telah ditunjuk oleh UMI untuk mempersiapkan akreditasi internasional, itu salah satunya adalah Prodi Budidaya Perairan ya. Jadi mohon doanya semua pemirsa penonton channel UMI, semoga akreditasi internasional pada Prodi Budidaya Perairan itu bisa terwujud ya. Dan insya Allah dengan akreditasi internasional itu nantinya diharapkan alumni lebih bisa bersaing secara global dan secara internasional. Saya kira demikian. Jadi terima kasih. Fakultas Ilmu Perikanan dalam hal ini prodi yang Ibu pimpin ini telah diakui oleh secara nasional baik oleh masyarakat maupun pemerintah bahwa prodi ini unggul dan dapat akreditasi A. Dan lebih hebatnya lagi, program studi yang Ibu pimpin ini akan mengajukan pengakuan secara global dunia. Dalam hal ini akreditasi internasional. Luar biasa. Dan bisa saja kalau sudah terakreditasi internasional akan banyak mahasiswa dari luar. Iya, ada kelas internasionalnya mungkin Pak. Kelas internasional. Iya. Insyaallah, amin. Kami doakan semua mudah-mudahan itu berhasil. Insyaallah. Bagaimana? Program studi ilmu kelautan. Betul sekali. Ibu Dr. Hamsia. Silakan Bu Dokter. Ya, terima kasih Dek Mulyadi dan Dek Tari. Jadi kalau Prodi Ilmu Kelautan merupakan prodi yang termuda. Jadi kalau umurnya sekarang dia masih berumur 20 tahun ya, karena dijadikan seumuran tahun dengan 2000. saya. Ya betul, masih ya. Jadi masih proses menuju ini. Jadi sejak berdirinya Prodi Ilmu Kelautan itu sudah 3 kali mengalami proses akreditasi. Dan alhamdulillah akreditasi terakhir juga ini sudah ada pengakuan dari Badan Akreditasi Nasional pada tanggal 20 Oktober 2016 dengan terakreditasi nilai A. Jadi kami siap bersaing dengan ini ya perguruan tinggi yang lain karena tidak ada lagi ininya bedanya karena kita sudah sama-sama terakreditasi A, terutama dari PTN juga ya. Jadi sehingga anak-anak sekarang Pak juga sudah banyak deh ini karena dia pertama ditanyakan biasanya adalah akreditasinya. Jadi terkadang mereka tidak daftar lagi di PTN, dia langsung mendaftar ke ilmu kelautan. Ya, jadi maksudnya mungkin sudah tidak ini. Jadi itu mungkin yang mengenai akreditasi kami, saya kembalikan kepada moderator. Sangat biasa. Jadi kesimpulannya, Fakultas Ilmu Perikanan dan Ilmu Kelautan semua program studinya terakreditasi A. Jadi buat adik-adik silahkan disimak dengan baik program studi apa yang akan kita pilih karena semuanya bagus, terakreditasi A. Bahkan mungkin saja ada yang kalau PTN ya mungkin saja program studi di Fakultas Perikanan yang akreditasi A, bisa saja. Jadi saya rasa silahkan mendaftar di spmb.umi.ac.id dan pilih Fakultas
perikanan dan ilmu kelautan. Oke, selanjutnya Bu Doktor, masalah saya kembali ke Bu Doktor Hamsia. Yang saya ingin tanyakan masalah peminatan. Kalau tadi kan tidak meragukan lagi calon mahasiswa baru seharusnya mendaftar di Fakultas Ilmu Perikanan. Yang ingin ditahu yaitu peminatan apa saja yang akan disiapkan oleh program studi ilmu kelautan kepada calon mahasiswa baru kita nantinya. Iya, ini juga penting untuk ditanyakan. Dan di semester berapa Bunda bisa dipilih peminatannya? Silakan Bunda. Ya, terima kasih Detari dengan Dek Mulyadi. Untuk konsentrasi ilmu kelautan atau sama dengan peminatan, jadi berdasarkan visi kami yaitu menjadikan program studi yang unggul dan bereputasi nasional dalam bidang eksplorasi dan konservasi, sehingga peminatan kami di sini ada dua, eksplorasi sumber daya hayati laut dan pulau-pulau kecil, dan konservasi sumber daya hayati laut pulau-pulau kecil. Untuk mencapai visi tersebut, maka memerlukan dukungan teknologi yang tinggi yang akan digunakan dalam mengembangkan kedua konsentrasi pada prodi ilmu kelautan. Saat ini prodi ilmu kelautan sudah mengembangkan dan menerapkan berbagai metode modern dalam mendukung kegiatan eksplorasi dan konservasi di bidang kelautan. Seperti ini mata kuliah teknologi penginderaan jauh, sistem informasi geografis, selam ilmiah, fotografi bawah laut, teknologi akustik yaitu untuk melihat merekam kondisi bawah laut, teknologi rehabilitasi ekosistem, teknologi pemanfaatan dan lain-lain. Dalam peminatan ini mata kuliah pilihan konsentrasi eksplorasi dan konservasi itu mulai disajikan pada semester 4. Jadi dua-duanya ada di situ, ada mata kuliah konservasi, ada mata kuliah eksplorasi. Jadi mulai semester 4 sampai semester 6 itu mata kuliah pilihan. Jadi kalau anak-anak pilih dari semester 1 adalah dia mengarah ke eksplorasi, seterusnya sampai semester 6 dia harus mengambil eksplorasi terus. Begitu pun yang konservasi. Jadi tidak bisa diambil semester 4 konservasi, terus diambil semester 5 eksplorasi. Jadi harapan kami bahwa dengan adanya peminatan itu mereka betul-betul ahli di bidangnya ya, sesuai dengan apa yang mereka pilih. Nah, jadi mungkin cuman itu. Jadi mungkin yang nanti di sini adalah yang paling banyak kita lakukan di sini untuk mereka lebih ahli di bidangnya itu praktikum. Jadi praktikum lebih banyak kita di lapangan. Jadi jarang kami di lab. Kecuali mata kuliah dasar, tapi kalau sudah mata kuliah prodi itu rata-rata di lapangan. Dan bahkan kami sekarang sudah kerjasama dengan Badan Antariksa Penerbangan atau Lapan Pare-Pare itu untuk mempermudah anak-anak dalam keahlian dalam teknologi penginderaan jauh, juga Badan BIK ya, jadi Badan Informasi Geofisikal Cibinong Jakarta. Jadi anak-anak memperkaya dia punya ini melalui praktek kerja lapang. Jadi mereka nanti saat sudah melakukan praktek kerja lapang, berarti keahlian mereka dia akan lebih mantap dengan sesuai dengan peminatan yang mereka pilih. Jadi mungkin cuma itu yang saya bisa jelaskan mengenai konsentrasi prodi ilmu kelautan. Saya serahkan kembali ke moderator. Jadi seperti yang diungkapkan tadi sama Bu Dr. Hamsia bahwa terakhir itu disebut mantap, ilmu kelautan mantap. Ilmu kelautan mantap. Bagaimana dengan prodi budidaya perairan, Ibu Dr. Haja Harlina? Silakan Bunda. Iya, terima kasih Natari. Jadi kalau berbicara tentang peminatan tadi ya, kalau kita melihat definisinya dari budidaya perairan ya, jadi mungkin ada
pemirsa yang masih bingung atau belum mengetahui tentang apa sih sebenarnya itu budidaya perairan, ya, bahwa budidaya perairan itu adalah suatu usaha yang kita lakukan, ya, untuk memelihara, untuk membudidayakan organisme perairan yang ada, ya, terutama organisme yang memiliki nilai ekonomi tinggi yang merupakan kebutuhan merupakan komoditas ekspor, ya, sehingga ini dilakukan secara terkontrol sehingga dengan cara memanipulasi lingkungan perairan yang ada sehingga dia akan berada pada kondisi optimum dan pada akhirnya akan menghasilkan produksi yang tinggi, ya. Nah, untuk itu secara garis besar itu ada dua sebenarnya peminatan yang ada di prodi budidaya perairan. Yang pertama, manajemen teknologi pembenihan ikan atau udang atau organisme secara umum, dan manajemen teknologi pembesarannya. Jadi karena tidak mungkin kita lakukan pembesaran tanpa ada ada yang menguasai tentang pembenihan untuk menyiapkan benih atau bibit yang akan dibudidayakan. Karena kalau kita selalu mengharapkan dari alam, itu boleh jadi menyebabkan kelestarian sumber daya alam itu menjadi menurun, ya. Jadi maka dari itu ilmu-ilmu yang terkait dengan peminatan ini, ya, biasanya itu disajikan pada seperti tadi semester 4-5, kemudian pilihannya itu sampai semester 7, ya. Jadi ada sekitar 28 SKS itu disajikan untuk peminatan, dan yang wajib diambil itu adalah sekitar 9 SKS sesuai dengan minat yang mereka inginkan, ya. Nah, jadi untuk kebutuhan atau untuk konsentrasi pembenihan itu tentu dibutuhkan ilmu-ilmu yang terkait dengan itu, misalnya fisiologi reproduksi, manajemen dan teknologi pembenihannya, ya, teknologi domestikasinya, ya, dan tentu adalah manajemen bagaimana memproduksi benih itu sendiri. Sedangkan untuk konsentrasi pembesaran, ya, mereka harus menguasai tentang engineering aquaculture, ya, kemudian bagaimana memanajemen teknologi air payau secara umum, ya, kemudian bagaimana manajemen marikultur ataupun aquaculture tawar, ya. Nah, dan kedua dari konsentrasi ini atau kedua peminatan ini itu tentu harus didukung juga oleh ilmu-ilmu tentang bagaimana kita bisa memanipulasi lingkungan, ya, misalnya kondisi kualitas air agar dia bisa berada pada kondisi yang layak dan optimal untuk kedua pembenihan dan pembesaran ini, ya. Demikian juga manajemen kesehatan, pengendalian penyakitnya, dan bagaimana manajemen produksi, rekayasa pakan dan lain sebagainya. Itu semua disajikan agar alumni-alumni kita ini mempunyai potensi yang atau mempunyai keahlian di bidang peminatan yang diinginkan. Nah, selain dari bangku kuliah, ya, jadi ilmu didapatkan dari bangku kuliah juga memang ada kegiatan praktek lapang, ya, yang melakukan kunjungan ke perusahaan-perusahaan yang terkait dengan ilmu perikanan, ya, dan bahkan mahasiswa kami itu dihimbau untuk melakukan kegiatan magang. Jadi seperti kalau pergantian tahun ajaran itu kan ada sekitar 2-3 bulan, itu mahasiswa kami itu mengisinya dengan melakukan magang, ya, yang difasilitasi oleh fakultas ke tempat instansi atau perusahaan yang memang kita sudah rintis kerjasama sebelumnya, ya. Jadi di situ dia akan memperoleh ilmu yang betul-betul istilahnya terapan. Jadi setelah mendapat teorinya, kemudian dia bisa terapkan, sehingga diharapkan dia lebih kompeten, lebih profesional di bidangnya masing-masing, ya. Saya kira itu, Natari, Nana Mulyadi. Terima kasih. Luar biasa, ya. Ada program magangnya kalau di budidaya perairan. Betul Pak, sekali, ya. sangat mendukung mahasiswa kita untuk lebih dekat dengan lapangan apa yang akan dilakukan, ya, jika memilih program studi tersebut. Betul sekali. Ya. Bagaimana dengan program studi pemanfaatan sumber daya perikanan? Ya, Kita mungkin ke Bapak Dr. Muhammad Jamal. Ya. Silakan, Pak. Makasih Detari dan Dek Mulyadi. Saya kira kalau di PSP, pemanfaatan perikanan, kami ada 3 peminatan. Saya kira untuk
menerjemahkan dari PC, ya, menerjemahkan dari PC, maka kita di PSP itu ada 3 peminatan atau 3 konsentrasi. Yang pertama yang kita sebut dengan manajemen dan teknologi perikanan tangkap, ya. Manajemen dan teknologi perikanan tangkap ini yang berhubungan dengan alat tangkap, ya. Jadi alat tangkap yang ramah lingkungan, ya. Jadi sering kita melihat, ya, berbagai jenis alat tangkap modern yang digunakan dan harus yang ramah lingkungan agar supaya sumber daya itu tidak mengalami kepunahan, harus yang ramah lingkungan. Yang kedua, konsentrasi manajemen teknologi perikanan tangkap berbicara tentang pemetaan daerah penangkapan ikan, ya. Daerah penangkapan ikan itu berada di mana? Itu dibuat petanya, kemudian pendekatan yang digunakan itu biasanya pendekatan dengan menggunakan satelit atau menggunakan remote sensing, ya. Sekarang mahasiswa sudah bisa memetakan di mana misalnya ikan cakalang itu berada. Itu mahasiswa sudah bisa, ya. Kapan dia ada di sini, itu ada. Meskipun sebenarnya itu prediksi, ya, tapi ilmu sudah mengajarkan ke sana. Itu kemudian belajar tentang metode penangkapan, bagaimana teknik dia menangkap. Kemudian bagaimana kapal perikanan, ya. Jadi di PSP itu di konsentrasi manajemen dan teknologi perikanan tangkap belajar juga tentang kapal perikanan, ya. Bagaimana tonase kapal, alat tangkap apa yang cocok, berapa ukurannya, berapa kecepatannya, ya. Kemudian yang terakhir belajar tentang pelabuhan, ya, pelabuhan perikanan. Jadi hasil-hasil yang sudah didapatkan itu kan masuk di pelabuhan atau masuk di TPI misalnya. Nah, itu belajar, itu konsentrasi atau peminatan manajemen dan teknologi perikanan tangkap. Kemudian yang kedua yang disebut dengan peminatan konsentrasi penanganan dan pengolahan hasil perikanan, ya. Jadi hasil-hasil tangkapan yang diperoleh itu harus memiliki standar mutu yang bagus, ya. Nah, di sini dipelajari bagaimana mempertahankan standar mutu tadi yang didapat itu dengan sistem yang kita sebut dengan sistem rantai dingin. Jadi di sini dipelajari bagaimana sistem rantai dingin, ya. Ikan yang sudah didapat itu dimasukkan di dalam cold box, disortir, diatur, dikasihkan es dan seterusnya, berapa banyak jumlah es, ya, itu dipelajari di sini. Atau misalnya pengolahan, ya. Jadi pengolahan itu diversifikasi produk, merubah bentuk awal menjadi produk baru, misalnya bakso, ya. Kemudian dari rumput laut, dari macam-macam. Nah, ini dipelajari di konsentrasi kedua, ya. Ini biasanya mahasiswa-mahasiswi ini tertarik di sini, ya. Bagaimana misalnya produk-produk bahan baku dirubah menjadi produk-produk olahan. Nah, di sini, ya. Jadi terjadi nilai tambah produk, ya, terjadi edit value, ada nilai tambahnya kalau misalnya memunculkan wirausaha baru. Memunculkan wirausaha baru, ya. Memunculkan usaha baru. Jadi produk-produk mentah diolah menjadi produk-produk yang saya kira sekarang banyak diminati, ya, sekarang. Nah, itu konsentrasi kedua namanya penanganan dan pengolahan hasil perikanan tangkap. Yang ketiga tentang manajemen bisnis perikanan tangkap. Nah, kalau di manajemen bisnis ini bicara tentang perencanaan dan evaluasi, ya, usaha, proyek, bicara tentang studi kelayakan dan bicara tentang bisnis online, ya. Nah, ini sekarang ini kan di revolusi industri 4.0 orang berbicara bisnis online, ya. Bagaimana produk-produk tadi itu, ya, kita bisa pasarkan dengan secara bisnis online. Nah, itu dipelajari di di peminatan dan konsentrasi. Yang ketiga namanya manajemen bisnis perikanan tangkap. Kemudian kalau berbicara tentang peminatan dan konsentrasi ini, jadi setiap mahasiswa itu nanti pada semester ke-7, ya, pada ke-7 mereka juga akan magang, ya, atau di dalam kurikulum disebut dengan praktek kerja lapang. Ini kurang lebih 2 bulan, ya. Di mana mereka magang itu biasanya yang terkait dengan peminatan konsentrasi mahasiswa di perusahaan-perusahaan institusi pemerintah atau swasta yang sudah kita kerjasama. Jadi ada yang ke Jawa, ada yang ke Kalimantan, ada yang ke Kendari, macam-macam, ya. Tergantung dari peminatan dari mahasiswa dan institusi yang sudah kami kerjasamakan. Jadi kita berikan juga mereka kesempatan untuk magang, bagaimana mereka bisa menimba ilmu langsung di lapangan untuk menambah bekal skill mereka, ya. Saya kira itu. Terima kasih.
Wah, sangat luar biasa. Iya. Jadi program studi pemanfaatan sumber daya perikanan ini bahkan mampu memunculkan Wirausaha baru. Dengan adanya wirausaha baru, maka terbukalah lapangan kerja baru. Sangat luar biasa. Didukung dengan ada praktek kerja lapang yang disampaikan oleh Bapak tadi Ya, selama 2 bulan. Selama 2 bulan, dan itu terkait dengan salah satunya Merdeka Belajar. Iya. Sangat hebat sekali. Sebelum kita Jadi- lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Iya. kita mungkin sapa dulu penonton kita pada pagi Boleh hari. sekali, boleh Iya, sekali. ada akun dengan nama Afari. Salam Bahari. Salam Bahari. Kita sapa dulu Pak, Ibu, penonton kita ini. Ya, terus ada Ahmad Fuad, katanya ayo kuliah di FPIK UMI. Wah, kayak Betul. ini mahasiswa FPIK UMI. Atau mungkin saja calon mahasiswa baru. calon mahasiswa. Bisa saja calon mahasiswa baru. Katanya ayo kuliah di FPIK UMI. Nah, mari, ayo. Ketik spmb.umi.ac.id. Ada juga Muhammad Arif Bahtiarate. Jayalah Fakultas Perikanan Kemungkinan dan Ilmu alumni. Kelautan UMI. Alumni, jayalah selalu. Ini yang menarik nih, Mahasiswa. Pak. Ada Rismang Menurung. Bacanya gimana nih, Pak? Jales Feva Jayamahe. Jayamahe. Nah, ini apa nih, Pak? Pak Jamal. Di laut kita Di laut jaya. kita jaya. Oh, di laut kita jaya. Luar biasa. Jadi Jales Feva Jayamahe. saya Di baru laut tahu itu. Di Jaya laut Mahe. kita jaya. Dan di Fakultas Perikanan Ilmu Kelautan UMI kita jaya. Kita jaya. Kita jaya. Ya. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, apa Keunggulan. ya? Kita masuk ke keunggulan. Keunggulan program studi. Jadi kalau berbicara keunggulan, saya ya yang sudah mendengarkan penjelasan dari ketua program studi saya, program studi kita mengatakan akreditasi sudah pasti itu menjadi keunggulan karena diakui oleh semua kalangan masyarakat dan pemerintah. Pemerintah, ya. Pasti masih ada keunggulan lainnya selain itu. Mungkin keunggulan kini lebih ke ciri khas program studinya. Betul Apa sekali. yang berbeda Apa yang berbeda? dengan program studi yang sama di universitas lain? Betul. Iya. Silakan kita mulai dari Bapak Dr. Jamal Alwi. Silakan Pak Dokter. Ya, makasih Adik Mul dengan tertarik. Saya kira ini pertanyaannya semakin menarik ini ya. Tanya keunggulan prodi ya. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara keunggulan program studi ya, itu terletak di kurikulum sebenarnya ya. Jadi bagaimana kurikulum prodi PSP itu kita ramu dan kita laksanakan, kita kembangkan sebenarnya di pendekatan soft skill ya. Kenapa itu penting? Ya, kenapa itu penting soft skill? Karena sekarang ya kalau kita membaca di beberapa media pendekatan akademik seorang alumni itu kan bukan lagi hal yang nomor satu. Orang biasanya mau menerima misalnya sarjana itu yang memiliki misalnya integritas tinggi, ya kan? Memiliki kejujuran yang tinggi. Nah, itu yang sekarang kita berlakukan di dalam kurikulum kita, ya. Misalnya ada beberapa mata kuliah, ya ada beberapa mata kuliah yang mengembangkan tentang itu, tentang soft skill. Katakanlah misalnya mata kuliah ini juga yang sangat menarik dan tidak ada di tempat lain, di prodi manapun di PSP seluruh Indonesia tidak ada. Namanya mata kuliah Islam Disiplin Ilmu Perikanan. Itu tidak ada. Seluruh Indonesia. Seluruh Luar Indonesia biasa. tidak ada. Ya, Luar inilah keunggulan kita sebenarnya. Bagaimana Al-Quran berbicara tentang laut, bagaimana Al-Quran berbicara tentang ikan, ya, bagaimana Al-Quran berbicara tentang seluruh sumber daya alam yang ada di lautan. Nah, inilah kekuatan kita sebenarnya yang diejawantakan di dalam kurikulum-kurikulum yang lain. Ketika dosen misalnya mengajar tentang kapal perikanan, nah itu diberikan keterkaitan bagaimana misalnya kapal perikanan berbicara juga dalam Al-Quran tentang kapal misalnya yang lain, ya. Nah, itulah keunggulan kita dan tidak ada di tempat lain ini, ya. Nah, sehingga yang kita harapkan memang itu semua mata kuliah itu harus
diberikan nuansa-nuansa Islami sehingga akan mengembangkan soft skill itu sendiri. Ya, ini ditunjang lagi dengan bagaimana mata kuliah ciri khusus yang ada di UMI, ada 12 SKS. Nah, itulah yang kita harapkan. Jadi kalau bicara keunggulan prodi, kita bicara tentang kurikulum, ya, karena disitulah sebenarnya rohnya satu program studi, ya, bisa unggul dan bisa tidak unggul dibanding dengan program studi yang lain. Saya kira itu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prodi di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan punya ciri sendiri, dan mata kuliahnya itu hanya ada di situ, hanya ada di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Sangat luar biasa. Betul sekali. Selanjutnya kita melangkah ke Prodi Ilmu Kelautan, Ibu Dr. Hamsia. Silakan Ibu Dokter. Ya, terima kasih Pak atas kesempatan. Jadi keunggulan Prodi Ilmu Kelautan tadi ya cukup jelas sudah dijelaskan oleh Pak Jamal, bahwa memang keunggulan kita ya dibandingkan dengan di tempat lain itu salah satunya adalah mata kuliah ID, Islam Disiplin Ilmu. Itu setiap prodi itu ada mata kuliah dan mereka mengaitkan sesuai dengan prodi. Jadi kalau ilmu kelautan itu paling banyak ayat-ayat yang terkait dengan sumber daya perikanan. Itu biasanya jadi setiap ini dibahas di situ bagaimana kaitannya ilmu kelautan dengan Al-Quran dan lain-lain. Jadi selain itu bahwa soft skill juga itu dan keterampilan mungkin juga itu sangat penting. Ya, setiap mahasiswa di samping itu adalah etika dengan banyaknya mata kuliah ciri khusus yang didapatkan. Itu mungkin salah satu salah satu kelebihan kita dibandingkan dengan prodi-prodi yang ada di tempat lain. Jadi di sini selain itu bahwa penguasaan bidang eksplorasi mungkin yang perlu ditunjang dengan soft skill dan keterampilan yang telah dijelaskan oleh Pak Jamal, bahwa di ilmu kelautan yang sangat ditekankan untuk mahasiswa bisa memiliki keterampilan tersebut adalah seperti teknologi penginderaan jauh, teknologi sistem informasi geografis, teknologi akustik kelautan, perekaman bawah laut, teknologi selam ilmiah atau diving, ini yang paling banyak juga mahasiswa minati. Teknologi fotografi bawah laut juga ini termasuk juga mahasiswa banyak ini ya, karena bagaimana dengan teknologi itu bisa menikmati indahnya bawah laut. Ini yang mata kuliah terbaru adalah teknologi drone dalam pemetaan. Jadi selain dengan keterampilan itu, dengan soft skill yang dimiliki oleh lulusan prodi, mungkin yang paling ini adalah masalah dikaitkan dengan masalah itu ya, mata kuliah agama yang cukup banyak di UMI, sehingga anak-anak mungkin itulah perbedaan dia, walaupun maksudnya di tempat lain ada mata kuliah ini, tapi ciri khas mereka dengan adanya mata kuliah dikaitkan dengan mata kuliah itu ya, yang mencirikan agama atau Al-Quran. Mungkin cuma itu ya, karena di situ ciri khas kita dibandingkan dengan perguruan tinggi lain ya. Mungkin cuma itu mengenai unggulan. Di samping itu barangkali juga sumber daya dosen. Jadi kalau ilmu kelautan itu memiliki 10 dosen, 70% kualifikasi doktor dan 3 orang sementara melaksanakan pendidikan dalam proses penyelesaian. Mungkin itu keunggulan lain yang kita ini daripada prodi ilmu kelautan. Mungkin saya kembalikan kepada ini. Terima kasih deh. Disebutkan tadi Ibu bahwa kualifikasi dosennya itu 70% sudah bergelar doktor. Mungkin itulah menjadi salah satu juga membuat pemerintah mengakui bahwa UMI dan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan itu mendapat predikat unggul. Ya. Bagaimana dengan keunggulan di program studi budidaya perairan? Ya, silakan Ibu Dr. Harlina Usman. Iya, terima kasih Nak Mulyadi, Natari. Jadi seperti tadi telah dijelaskan oleh dua prodi ya, bahwa memang kita punya ciri khusus yang di prodi budidaya perairan, dan itu akan menjadi keunggulan dari prodi kita sehingga kita tampil beda dengan
prodi budidaya di luar atau perguruan tinggi di luar dari UMI. Ya. Nah, ini sebenarnya itu tergambar di dalam visi misi program studi, bahwa program studi budidaya itu terdepan, kemudian mengembangkan ilmu dan teknologi akupunktur payau tingkat nasional pada tahun 2015, internasional 2030, dan berlandaskan. Nah, ini berlandaskan ilmu amalia, beramal ilmiah, dan berakhlak. Nah, berdasarkan visi misi ini ya, ciri khusus ini di prodi tentu dituangkan, tadi Pak Jamal bilang sudah dituangkan di dalam kurikulum ya, kurikulum BDP, di mana setiap semester pasti ada mata kuliah ciri khusus keagamaan, termasuk tadi Islam, disiplin ilmu, ada akhlak yang membina akhlak dari mahasiswa kita, ada syariah, dan yang menarik juga ada ilmu dakwah. Jadi selain dia diharapkan ahli atau terampil di bidang teknologi atau tentang budidaya perairan, atau ini juga dia harus bisa tampil berdakwah ya. Nah, itu jadi jarang sekali oleh alumni atau mahasiswa yang di perguruan tinggi lain yang juga bisa berdakwah ya. Nah, sehingga itu jadi kesemuanya ini itu bisa mengantar menjadi sarjana yang berilmu amalia, beramal ilmiah, dan berakhlakul karimah. Selain itu juga ada ciri khusus dari budidaya perairan, bahwa kita itu menjadi pusat inovasi. Ya, jadi pusat inovasi pengembangan teknologi aquaculture payau. Jadi kalau kita cari di mana-mana ya itu tidak ada pusat inovasi selain pada prodi budidaya perairan. Ya, jadi ada pusat inovasi pengembangan teknologi aquaculture payau secara nasional dan bahkan sekarang berambah ke secara internasional. Sehingga dengan demikian ya prodi budidaya itu mampu menghasilkan sarjana yang betul-betul profesional di bidang aquaculture payau ya. Nah, selain itu ya ini diharapkan bahwa secara umum akan mengantarkan sarjana kita di kompeten, profesional ya, sehingga dia mampu meningkatkan produksi, memberikan sumbangsi terhadap negara melalui peningkatan devisa negara di sektor perikanan ya. Nah, satu lagi yang menjadi keunggulan ya, kalau kita mencoba membanding-bandingkan dosen, sumber daya dosen dengan perguruan tinggi swasta lainnya, kita bisa menganggap bahwa prodi budidaya itu memiliki sumber daya dosen terbaik. Era perguruan tinggi swasta di Indonesia Timur, ya, ada yang kompeten dengan di bidangnya masing-masing. Ya, karena seluruh dosen yang ada di prodi fakultas budidaya perairan itu sudah sekitar 85% itu sudah kualifikasi dokter dan guru besar ya. Jadi ada sekitar 58% dokter dan ada 25% guru besarnya ya. Wow, dan lebihnya yang 13% itu adalah master dan insya Allah ya itu akan melanjutkan kuliah. Wow, jadi betul-betul ini sangat mendukung untuk pengembangan ini ya. Selain itu juga yang menjadi keunggulan itu kita punya laboratorium yang memadai ya. Di Pangkep itu ada laboratorium tambak ya yang memiliki instalasi tambak percobaan, dan sekarang ini ada instalasi pembenihan ya. Jadi untuk pembesaran sebagaimana tadi dari peminatannya, jadi ada instalasi tambak percobaan untuk menempah mahasiswa kita untuk bisa bagaimana cara ya, dan juga bagaimana menjadi pembenih yang lebih bagus ya. Saya kira itu yang mungkin menjadi keunggulan dari prodi budidaya perairan. Terima kasih. Wow, sangat luar biasa. Jadi ini selain informasi untuk calon mahasiswa baru kita, juga ini juga informasi buat stakeholder yang akan menampung alumni kita. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Ibu Ketua Program Studi kita, bahwa selain mengajarkan keahlian di ilmu di bidang perikanan dan ilmu kelautan, tetapi alumni atau mahasiswa yang ada di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan juga dibekali
pembinaan akhlak. Jadi diberikan bagaimana berkomunikasi, bersosial dengan sesama manusia. Sangat luar biasa. Semua Jadi tidak terlepas dari tenaga pendidik yang berkualifikasi. betul. Jadi UMI itu unggul mutu Untuk Islami. Berbicara tentang tenaga pendidik, Pak, tadi Ya, sudah kedua program studi kita sudah sampaikan. Kita ke Pak Jamal. Dr. Jamal Iya, Alwi. Bapak Dr. Jamal. Ya. Pak, ada berapa sih Pak tenaga pendidik yang ada Ya. di program studi yang Bapak pimpin? Ya, Silakan, betul. Pak. Jadi kalau saya ada sumber daya manusianya itu ada 8 orang. Ini adalah dosen tetap di program studi. Ya, itu 8 orang. Ya, dan 1 guru besar. Kemudian 6 sudah doktor. Kemudian 1 orang kandidat doktor. Kandidat doktor. Ya, Berarti bisa jadi- dikatakan sudah doktor Ya, S3 semua. saya kira tahun depan semua Insyaallah. dosen yang ada di PSP semua doktor tahun depan, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang apa namanya, yang memperkuat program studi di PSP, ya, sehingga saya kira ke depan memang ini lebih banyak tantangannya, sehingga kita dosen yang ada di PSP itu harus lebih bekerja keras, ya, apa namanya, melakukan kegiatan penelitian, pengabdian, ya, dan ini kegiatan ini juga ada yang dosen yang melibatkan mahasiswa, ya, seperti itu. Saya kira Sangat itu luar yang biasa. kasih. Jadi tidak usah diragukan masalah kualifikasi pengajar. Tenaga pendidik, Karena hampir bahkan bisa saya bilang 95% sudah bergelar doktor. Sangat luar biasa. Tadi Bu Dr. Harlina sudah mengungkapkan bahwa di program studi Ibu itu ada beberapa laboratorium yang mendukung proses pembelajaran di program studi budidaya perairan. Bagaimana dengan program studi ilmu kelautan? Silakan Ibu Dr. Hamsiah. Berarti kita ini mengarah ke sarana dan prasarana. Ya, makasih Mulyadi dan Tari. Adapun sarana dan prasarana penunjang yang mungkin yang fakultas miliki adalah gedungnya, gedung berlantai 4 dan hampir semua ruang kuliah sudah ber-AC. Jadi kenyamanan mahasiswa mengikuti perkuliahan sudah cukup bagus. Dijamin. Ya. Terus ada perpustakaan fakultas atau ruang baca, ya. Jadi disiapkan. Jadi bagi mahasiswa yang menunggu mata kuliah selanjutnya akan masuk ke ruang baca untuk apakah tugas mengerjakan tugas, mencari ini dan lain-lain. Terus fasilitas WiFi juga sudah sudah lengkap, memudahkan mahasiswa dalam mengakses internet. Jadi dalam mengerjakan tugas-tugas itu mahasiswa cukup mudah dan mereka rata-rata di kampus, ya, karena bangkok di kampus kan gratis daripada di rumah. Jadi mereka banyak mengerjakan tugas-tugas di kampus dengan WiFi yang ada yang disiapkan. Kalau laboratorium untuk Prodi KL ada dua ya, yaitu laboratorium penginderaan jauh dan sistem informasi geografis. Ini khusus untuk memetakan sumber daya hayati laut dan ekosistem. Jadi mahasiswa kalau ingin memperdalam setelah ambil mata kuliah, ingin memperdalam mengenai teknologi penginderaan jauh, ya dia bisa masuk ke lab untuk memperdalam dia punya keahlian. Terus ada juga laboratorium oceanografi dan akustik. Jadi di sini laboratorium oceanografi dan akustik itu, ya, di sini peralatan akustik, teknologi akustik yaitu perekaman bawah laut, terus alat-alat selam dan lain-lain yang mendukung dalam praktek kerja lapang. Jadi kalau penginderaan jauh adalah ini praktek di lab, ya. Selebihnya kalau yang mata kuliah lab oceanografi akustik itu di lapangan. Jadi nanti setelah hasilnya itu nanti dibawa ke lab untuk diidentifikasi atau anak kerja bagaimana proses itunya. Dan diolah di lab. Pengambilan datanya di lapangan dan nanti diolah di laboratorium. Itu barangkali sarana yang dimiliki oleh Prodi IKL dengan ditunjang oleh laboratorium yang cukup canggih, ya. Jadi mungkin itu salah satu kiat agar mahasiswa bisa memperdalam soft skill-nya mungkin melalui laboratorium, ya.
Mungkin itu saja penjelasan dari Prodi IKL. Selanjutnya serahkan Seluruh teman. ruangan kelas ber-AC, wifi Ya, gratis, alhamdulillah. Dilengkapi laboratorium yang berkualitas. berkualitas. Bagaimana dengan program studi pemanfaatan sumber daya perikanan, Bapak Dr. Muhammad Jamal Alwi? Silahkan, Pak. Ya, makasih Adik Tari dan Mulyadi. Saya kira kalau laboratorium itu ada yang di bawah penggunaan bersama ya, ada juga yang memang spesifik di prodi. Jurusan. Ya di jurusan. Nah, kemudian berbicara tentang fasilitas internet. Jadi kalau saya punya istilah sendiri nih, untuk meningkatkan misalnya akademik atmosfer, ya perlu ada namanya juga atmosfer wifi. Jadi kita di sini saya kira atmosfer wifi. Jadi tidak hanya di dalam ruangan, tapi juga di luar ruangan. Ya, jadi atmosfer kita ini sudah penuh dengan wifi. Jadi memudahkan anak-anak juga bisa mencari referensi lewat HP Android-nya kan. Jadi atmosfer wifi. Ya, jadi penuh dengan wifi. Kemudian khusus untuk laboratorium, kami di Prodi PSP ada 3. Yang pertama namanya Laboratorium Teknologi Penangkapan Ikan. Ya. Jadi laboratorium penangkapan ikan ini hampir beberapa mata kuliah yang praktik di situ, ada bahan dan alat, ada metode penangkapan, ya, ada manajemen operasi penangkapan. Kemudian ada namanya yang kedua Laboratorium Kapal Riset. Ya. Jadi laboratorium kapal riset di situ berbagai macam market kapal, ya, itu ada di dalam situ. Dan saya kira juga nanti akan kita kembangkan simulasi yang mudah-mudahan bisa simulasi bentuk-bentuk kapal ya dengan berbagai macam berbagai macam misalnya faktor-faktor eksternal, misalnya gelombang, bagaimana mempengaruhi tentang stabilitas. Jadi kita punya namanya laboratorium kapal riset. Yang ketiga, laboratorium tentang kewirausahaan dan pengolahan hasil perikanan. Ini satu laboratorium. Jadi kewirausahaan terkait dengan pengolahan ya. Nah, ini 3 laboratorium yang ada di bawah prodi pemanfaatan sumber daya perikanan. Ya, saya kira itu. Terima kasih ya. Luar biasa. Pertanyaan terakhir Bapak Ibu sebelum closing statement. Ini nih yang ditunggu sama adik-adik calon mahasiswa. Ya. Bagaimana prospek kerja dari program studi yang Bapak dan Ibu pimpin? Betul sekali. Iya, ini penting. Kita mulai dari Bu Dr. Harlina Usman. Silakan Bu Dokter. Ya, terima kasih Nanda Mulyadi. Sebelum kami menjelaskan prospek kerja alumni pada Prodi Budidaya Perairan, kami ingin menginformasikan bahwa Prodi Budidaya itu memiliki 4 profil lulusan, ya, yang tentu yang kompeten, ya. Jadi profil pertama itu adalah sebagai pengusaha atau entrepreneurship. Profil ketiga bisa sebagai pendidik atau penyuluh, dan profil keempat itu adalah peneliti. Nah, ini memiliki kemampuan masing-masing, misalnya di mana kalau misalnya dia memilih sebagai profil pembudidaya, maka sarjana itu harus memiliki kemampuan bagaimana dia menganalisis kesesuaian lahannya, bagaimana dia merekayasa lahan budidaya, kemudian dia bagaimana menguasai teknologi dalam memproduksi maupun membesarkan berbagai macam organisme, ya. Itu. Nah, kalau dia mau menjadi pengusaha atau entrepreneurship, jadi sarjana itu kita bekali dengan memanfaatkan peluang usaha. Jadi dia mampu memanfaatkan peluang usaha, ya, dan membuat perencanaan usaha di bidang budidaya serta usaha-usaha pengelolaan hasil perikanan, ya, yang tentu berbasis produk halal, ya. Jadi dia bisa memilih itu dan disajikan di dalam mata kuliah pilihan. Kalau misalnya dia pendidik atau penyuluh, tentu dia harus sarjana ini mampu menguasai iptek secara umum, ya. Jadi semua iptek di bidang budidaya perairan yang nantinya akan ditransfer sesuai dengan profesi yang dia miliki, kemudian dikomunikasikan dengan pihak stakeholder. Nah, kemudian kalau misalnya dia profil ada peneliti, ya, yang hobi meneliti, nah itu sarjana harus mampu melakukan penelitian, pengambilan data, memecahkan masalah, memberikan alternatif solusi di bidang budidaya perairan, serta dapat mengembangkan penelitian di bidang budidaya perairan, ya.
Sehingga dari situ, dari profil ini ya, jadi implementasi lapangan pekerjaan dari profil ini itu sangat beragam ya, dan dapat terserap di seluruh lini, misalnya apakah di balai penelitian ya, milik pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan Perikanan atau milik swasta ya, itu tersebar banyak balai-balai di Indonesia ini ya. Kemudian juga menjadi misalnya perusahaan-perusahaan backyard atau hatchery ya, atau pembenihan, itu juga sangat banyak tersebar yang bisa menjadi lapangan kerja bagi alumni kita ya. Demikian juga halnya pada perusahaan-perusahaan pembesaran atau pembudidayaan, itu lebih dari 100 perusahaan besar ya, itu yang diharapkan akan mampu menampung alumni yang memiliki profil yang ingin pada kegiatan pembudidayaan ya. Ataukah dia mau tertarik pada perusahaan pabrik pakan ya, pabrik pakan dan pengolahan. Nah, itu ini jauh lebih banyak lagi, sampai 700-an ya, industri pengolahan ikan di Indonesia ini ya. Ataukah dia ingin menjadi pegawai negeri tadi, itu apakah di instansi pemerintah, daerah, provinsi ya, kementerian lainnya, dan apakah dari non pemerintah ya, dan itu banyak sekali ya. Jadi Kementerian Lingkungan Hidup, dinas di kabupaten, kan ada anggota dewan ya. Nah, yang pertama tadi itu ada pengusaha ya, jadi betul-betul jadi pengusaha, dia bisa membangun hatchery, dan selain untuk dirinya dia juga bisa mempekerjakan tenaga kerja yang lain untuk bisa bergabung pada perusahaannya ya, dan apakah dia sebagai konsultan atau ekspor impor ya, jadi eksportir dan lain sebagainya. Itu merupakan lapangan kerja yang bisa dimiliki. Dan saya punya data. Ya, dan saya punya data ini, Natari ya. Jadi akhir ini, pada semester akhir ini saya melakukan trace study ya. Jadi saya sebar trace study ini ke alumni-alumni yang ada, dan kami memperoleh jawaban dari sekitar 1.357 alumni, itu ada 283 yang memberikan respon ya, dan itu dari informasi yang ada, mereka mendapat pekerjaan pertama ya, itu 2,8 bulan rata-rata ya, dengan IP itu sekitar 3,49, dan masa studi rata-rata 3 tahun 9 bulan dari hasil trace study itu. Dan kelihatannya bahwa dari presentasi yang ada, presentasi kelulusan ini ya, itu bekerja pada bidang yang sesuai keahliannya itu sebesar 87,07% ya. Jadi sekitar ada 87% itu bekerja sesuai dengan bidang keahliannya. Jadi selebihnya itu sekitar 23% itu mungkin dia menjadi anggota dewan ya, atau menjadi apa yang di luar ininya. Nah, di sini semuanya terdeteksi dari trace study itu, bahwa dari 283 itu ada sekitar 37% ya, itu bekerja sebagai aparatur sipil negara. Jadi dia sebagai pegawai negeri. Apakah dia di Kementerian KKP, apakah dia di dalam hal ini Balai Penelitian, ada di Bapeda, Dinas Lingkungan Hidup, ya, Dinas Perikanan, akademisi, guru dan sebagainya, itu sekitar 106 orang dari responden yang masuk, atau persentasenya 37 ya. Kalau yang bekerja di bidang perusahaan, jadi BUMN, apakah itu di bank ya, apakah itu perusahaan hatchery, perusahaan pakan, perusahaan pembudidaya, itu sekitar 34% ya. Sedangkan yang berwirausaha ya di bidang perikanan, apakah itu budidaya tambak, apakah itu pengusaha backyard hatchery, apakah dia eksportir, itu sebesar 28,6%. Jadi tidak usah khawatir, peluang pekerjaan terbuka lebar untuk Ananda semua yang berminat di program studi budidaya perikanan. Saya kira sangat luar biasa. Jadi hampir semua alumni dari Fakultas Perikanan Ilmu Kelautan terserap di lapangan kerja ya. Bagaimana dengan program studi pemanfaatan sumber daya perikanan, Bapak Dr. Jamal Alwi? Silakan ya, Pak. Baik, makasih. Kalau berbicara tentang prospek ya, tadi saya sudah katakan bahwa
kalau melihat dari profil ya sebenarnya kurikulum yang kita buat itu memang memberikan peserta didik kita itu adalah dasar-dasar untuk bisa dikembangkan ya. Yang pertama saya kira adalah mereka bisa berentrepreneurship, bisa berwirausaha ya. Jangan khawatir, ikan itu masih banyak ya. Ini yang dikelola, yang diolah itu masih sedikit. Jadi kalau Anda mau berkarir menjadi wirausaha, entrepreneurship saya kira tidak ada masalah ya. Jadi ilmu perikanan adalah PSP itu adalah ilmu yang aplikasi ya, ilmu aplikasi. Jadi dia bukan ilmu teoritis. Jadi dengan mudah saya kira bisa memanfaatkan atau mengolah hasil-hasil perikanan yang ada ya. Jadi yang pertama itu prospek karirnya bisa jadi wirausaha ya. Kalau mau cepat kaya ya jadi wirausaha, bisa wirausaha perikanan. Ya jadi wirausaha perikanan. Itu jangan khawatir, ikan tidak akan habis ya. Wah, itu betul sekali, Pak. Jadi ini yang harus kita tanamkan di calon mahasiswa baru kita. Jangan takut itu memanfaatkan kita punya laut. Kalau kita tidak memanfaatkan kita punya laut, negara lain yang masuk ambil ya. Dicuri ya. Jadi makanya saya bilang kita harus masuk, kita belajar, kita jadi wirausaha, ya kan? Kita menjadi wirausaha di bidang perikanan tangkap. Ada ikan tuna, ada macam-macam ya. Kalau kita tidak mau misalnya menjual yang mentah, yang diolah juga jadi. Nah ini yang saya katakan wirausaha yang paling pertama untuk mereka bisa berkarir, ya kan? Kemudian yang kedua sebagai peneliti, ya jadi alumni-alumni kami juga kurikulum yang kami juga susun itu memungkinkan alumni kita menjadi peneliti, ya. Ini sudah banyak alumni kita yang menjadi peneliti, ya. Baik ini di lembaga-lembaga riset, ya. Di balai-balai penelitian, di KKP, ya, dan seterusnya. Kemudian bisa bekerja sebagai manajer dan pembuat kebijakan. Ini di Kementerian Kelautan, di Dinas Kelautan Perikanan Provinsi, Kabupaten Kota, ya. Kemudian bisa menjadi pendidik, ya, atau menjadi penyuluh, ya. Jadi banyak alumni saya ini menjadi dosen, ya, menjadi penyuluh, ya. Bahkan ada alumni saya yang sudah menjadi guru besar di Universitas Halu Oleo Kendari, dia sudah menjadi guru besar, ya. Wow. Itu alumni saya dan saya sudah menjadi pendidik dan banyak ya, banyak adik-adiknya juga yang sudah seperti itu. Nah, kemudian menjadi perbankan dan industri. Nah, ini juga memungkinkan ya. Jadi mereka juga bisa kerja di perbankan ya dan di industri-industri swasta sebagai tenaga-tenaga bisa quality control ya. Dan seterusnya. Saya kira itu prospek karir, prospek kerja, jangan khawatir, ya. Sumber daya kita melimpah, tinggal bagaimana saja kita mau melakukan usaha agar kita bisa bekerja dengan baik sesuai dengan ilmu dan kemampuan kita yang sudah diberikan. Saya kira itu. Terima kasih. Luar biasa sekali. Jangan ragu, sumber daya kita melimpah. Ikan tidak akan habis. Dan kita sangat membutuhkan SDM untuk mengelola itu. Dan bagaimana caranya? Kuliah di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Bagaimana dengan program studi ilmu kelautan? Ya, Ibu Dr. Hamsia, silakan Ibu. Ya, terima kasih Datari dan Dek Mulyadi. Adapun ya prospek karir untuk prodi ilmu kelautan, jadi berdasarkan profil lulusan ya kita juga membentuk ada tiga ya sebenarnya, yaitu adalah yang pertama adalah dosen dan penyuluh. Salah satu alumni kita IKL, alumni pertama telah jadi dosen di Universitas Muslim Indonesia, terutama di ilmu kelautan, itu Asmidar. Dia alumni pertama ilmu kelautan. Dan ada beberapa lagi yang jadi dosen di Ternate dan tersebar di mana-mana. Terus yang kedua bahwa kami juga ini menyiapkan sebagai sumber daya sebagai peneliti atau konsultan di bidang pesisir dan pulau-pulau kecil. Jadi ini banyak beberapa alumni yang telah menjadi konsultan, terutama dalam sonasi tata ruang wilayah pesisir. Itu setiap daerah mungkin sangat penting itu ya. Jadi dengan adanya bekal dari prodi ilmu kelautan, mereka sudah bisa menjadi konsultan di bidang sonasi dan tata ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Begitu punya dan peneliti. Kalau wirausaha, mahasiswa kami banyak bergerak di wirausaha ekowisata. Jadi ekowisata seperti diving, ekowisata bahari, dan sebagai pemandu ya, pemandu dalam ini terutama dalam diving terutama juga. Jadi ada beberapa mahasiswa kami yang sebagai pemandu dalam wisata
bahari terutama dalam diving itu. Selain itu, bahwa prodi ilmu kelautan juga ada beberapa yang kerja di perbankan, ya, di perbankan, di industri, ada polisi polisi ini, ya, polisi wanita, ya, salah satu alumni pertama dari prodi ilmu kelautan juga itu. Jadi dia terserap di mana-mana lah. Maksudnya jangan ragu bahwa prodi ilmu kelautan terserap baik di instansi pemerintah maupun swasta. Ya, jadi kami sudah siap menyiapkan sumber daya yang bisa berkompetensi di luar dengan perguruan tinggi lain. Jadi kita juga bisa bersaing. Mungkin cuma itu yang mengenai profil lulusan kami. Luar Ya, biasa, kami Bu. kembalikan kepada Sudah kita dijelaskan banyak hal. Tibalah kita ke closing statement. Iya, mungkin sebelum closing statement kita akan putarkan dulu, tampilkan dulu video dari alumni Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Betul, Ditahan dulu Pak Ditahan. Ibu closing statementnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan Gunawan, alumni Fakultas Perikanan Universitas Muslim Indonesia, jurusan Budidaya Perairan, angkatan pertama tahun 1987. Saat ini saya berprofesi sebagai pegawai bank. Meskipun kelihatannya disiplin ilmu saya tidak ada hubungannya dengan bank, namun secara tidak langsung disiplin ilmu saya jadikan sebagai referensi dalam memberikan keputusan kredit bagi nasabah-nasabah yang membutuhkan modal dalam usaha perikanan. Pengetahuan saya tidak terlepas dari peran Bapak dan Ibu dosen yang ada di Fakultas Perikanan pada saat saya menempuh pendidikan di Fakultas Perikanan UMI tahun 1987. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu dosen-dosen perikanan UMI tetap sehat dalam mengemban amanah memajukan Fakultas Perikanan UMI di masa yang akan datang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibda Nining Musumawati, Sarjana Kelautan, alumni dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Muslim Indonesia tahun 2004. Alasan saya memilih Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Muslim Indonesia karena sudah dilengkapi dengan fasilitas yang memadai, kampusnya bernuansa Islami, dan tenaga pendidiknya sudah berkompeten. Untuk itu, saya mengajak adik-adik yang berniat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, tidak salah lagi untuk memilih Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Muslim Indonesia Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Ya, itu tadi alumni. Jadi kita. semua alumni Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan itu terserap di berbagai lapangan kerja. Sebelum kita tutup, kita sapa-sapa penonton dulu, Pak. Oke. Ada Bapak Muhammad Kasnir. Beliau menyampaikan bahwa salah satu prodi dalam hal ini prodi budidaya yang ditunjuk universitas untuk meraih akreditasi internasional adalah Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Muslim Indonesia. Wah, luar biasa. Berarti UMI menunjuk Fakultas Perikanan sebagai salah satu yang siap go internasional. Ada juga Ibu Hasnidar Yasin, FPIK UMI is the best. Luar biasa sekali. Mungkin kita sampai di penghujung acara, Pak. Sebelum ditutup, kita minta closing statement dulu dari ketiga kaprodi kita. Betul sekali. Saya mau memulai dari mungkin singkat, padat dan jelas saja, Pak. Satu dua kata. Untuk calon mahasiswa baru kita. Untuk Ibu Dr. Harlina Usman. Silakan Bu Dokter. Iya, terima kasih Dinda Nak Mulyadi. Jadi kami mengajak kepada Ananda
calon mahasiswa ya, generasi muda, nanti generasi penerus ya, mari bergabung ke Prodi Budidaya Perairan dengan kode 071. Insya Allah kerja terbuka lebar untuk kalian. Masa depan kalian terjamin cerah, insya Allah dengan biaya yang sangat terjangkau. Ajak keluarga, ajak teman, kenalan untuk bergabung di Prodi Budidaya Perairan. Terima kasih. 071 untuk budidaya perairan. Silakan saya lanjutkan kepada Ibu Dr. Hamsiah. Prodi Ilmu Kelautan. Ilmu Silakan Kelautan. Bunda. Ya, makasih deh atas kesempatan. Pada kesempatan ini kami mengajak adik-adik lulusan SMA, SMK atau sederajat untuk bergabung di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, khususnya di Ilmu Kelautan dengan kode 073. Kami siap mengantar adik-adik menggapai cita-cita menjadi seorang profesional berdaya saing dan berakhlakul karimah. Ini yang paling penting adalah berakhlakul karimah karena ini tidak ditemukan di perguruan tinggi lain. Jadi kita sarjana tapi kita memiliki juga etika dan akhlak yang bagus. Oke. Mungkin itu saja Pak yang saya bisa berikan. Saya kembalikan ke 073 untuk program studi Ilmu Kelautan. Bagaimana dengan program studi pemanfaatan sumber daya perikanan? Silahkan Bapak Jamal Alwi. Ya, makasih. Jadi pada kesempatan ini saya mengajak anak-anakku sekalian ya yang lulus SMK, SMA ya dan sederajat untuk bergabung di program studi pemanfaatan sumber daya perikanan 072 status akreditasi A ya. Kami siap bersama-sama di sini ya menjadikan anak-anakku sekalian menggapai cita-citanya ya, membuat ya negara kita menjadi negara maritim yang kuat sehingga bangsa kita menjadi bangsa yang terbebas ya atau bangsa yang kuat ya. Mari kita bersama-sama insya Allah dan membentuk akhlak anak-anakku menjadi akhlak yang mulia. Saya kira itu ya, jangan menunggu lagi, silakan masuk di SPMB UMI. .umi.ac.id. Ya. 07. Terima kasih. 072 untuk program studi pemanfaatan sumber daya manusia. Jadi buat adik-adik yang masih penasaran juga dengan program studi di Fakultas Ilmu Perikanan, silahkan mendaftar langsung dan kenalan langsung dengan ketua program studinya di fakultas. Saya rasa cukup. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada ketiga narasumber kita pada hari ini telah meluangkan waktunya 1 jam untuk kita. Betul sekali. Dan sekali lagi buat adik-adik di luar sana, mari bergabung membantu memanfaatkan sumber daya perikanan kita dengan masuk di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Dengan jangan lupa pilih yang terakreditasi institusi A dan program studi terakreditasi A. Terima kasih. Mungkin saya cukup. Iya. Ya. Penonton dan pendengar, tibalah kita di penghujung acara pada siang hari ini. Akhirul kalam, saya Pratiwi Lestari. Saya Mulyadi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dek Tari dan terima kasih Nanda. Ya, terima kasih.